Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Latsar CPNS 2022 golongan 3 angkatan ke-24 kelompok 4 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 2. Yang pertama saya sendiri, Melinda Dwi Ananda dengan NDH 36. Yang kedua, Lina Majidina NDH 35. Yang ketiga, Julkipli Abdi NDH 37. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam lingkungan pekerjaan sesuai tupoksi kami, dengan tutor Ibu Rofiah Esos MCS. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima layanan. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dibutuhkan ASN yang menjunjung tinggi nilai-nilai berakhlak dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selanjutnya, 9 prinsip pelayanan publik. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, ada 9 prinsip pelayanan publik yang dapat diterapkan, yaitu partisipatif. Artinya, pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, transparan. Artinya, harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Yang ketiga, responsif. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Yang keempat, tidak diskriminatif, artinya pelayanan publik tidak boleh dibedakan antara warga negara dengan warga negara yang lain. Yang kelima, mudah dan murah. Mudah artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan mudah untuk dipenuhi. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Yang keenam, efektif dan efisien. Penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya, dan cara mewujudkan tujuan tersebut dilakukan dengan prosedur yang sederhana, tenaga kerja yang sedikit, dan biaya yang murah. Yang ketujuh, aksesibel, artinya dapat dijangkau warga negara yang membutuhkan. Yang kedelapan, akuntabel, artinya dilakukan dengan fasilitas dan SDM yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar. Yang kesembilan, berkeadilan, artinya mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Agar pelayanan publik bisa berkualitas, maka harus dijauhkan dengan yang namanya KKN. KKN yaitu suatu tindakan yang dapat merugikan bagi setiap kalangan masyarakat dan negara dikarenakan KKN hanya menguntungkan suatu pihak tertentu yang memiliki kekuasaan berlebih, sehingga orang-orang kecil dan jujur akan dirugikan. Di sini KKN merupakan singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, korupsi yaitu adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, dan korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Lalu yang kedua yaitu kolusi adalah permufakatan atau kerjasama melawan hukum antar penyelenggara negara atau pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. Lalu yang terakhir yaitu nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
Ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih melayani atau WBBM. Yang pertama yaitu komitmen. Komitmen yaitu komitmen pimpinan dan semua pegawai dengan melibatkan bawahan dalam melaksanakan reformasi birokrasi dan menularkan semangat dan visi yang sama. Contohnya, sebagai seorang asesor bersedia menjalankan tugas asesmen sesuai SOP dan menghormati masing-masing kode etik antar asesor. Kemudahan pelayanan yaitu menyediakan fasilitas lebih baik dengan semangat ASN untuk kepuasan publik. Contoh, sebagai seorang pustakawan mampu memberikan kemudahan dalam mengembangkan minat baca kepada masyarakat dan ASN yang membutuhkan informasi dengan memberikan pelayanan secara prima. Program yang menyentuh masyarakat yaitu membuat program yang membuat unit kerja lebih dekat ke masyarakat sehingga masyarakat merasakan kehadiran unit kerja tersebut. Contoh, sebagai seorang pustakawan ikut melakukan sosialisasi program minat baca kepada masyarakat halayak seperti menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan di setiap desa. Yang keempat, monitoring dan evaluasi, yaitu melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa program yang sedang dijalankan tetap di jalurnya. Contohnya, sebagai seorang asesor di BKPSDM Tanah Bumbu, pada hasil asesmen akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil penilaian kompetensi. Lalu yang kelima yaitu manajemen media. Dengan menetapkan strategi komunikasi untuk memastikan bahwa setiap aktivitas dan inovasi perubahan yang telah dilakukan diketahui oleh masyarakat. Contohnya di sini saya sebagai seorang peranata komputer aktif memposting informasi melalui website instansi tentang kegiatan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Demikian hasil diskusi kami mengenai pelayanan publik yang berkualitas dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.